Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Landes Nasiruddin MSI MPD selaku pengampu mata pelajaran bahasa Arab, dan tak lupa kepada teman-temanku yang seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyampaikan resensi buku yang berjudul Terjemah Alfiah Syarah Ibnu Malik Jilid 2. Walinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Perkenalkan, saya Nadia Maulida dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas B Universitas Alma-Ata. Saya bermaksud untuk meresensi buku yang berjudul Terjemah Alfiah Syarah Ibnu Malik Jilid 2. Disusun oleh Bahauddin Abdullah Ibnu Aqil, penerjemah Bahrun Abu Bakar LC, dibantu oleh Haji Anwar Abu Bakar LC, penyunting Dr. Landes Li Sufyana, Hot Arab Muhammad Abdul Wasi, setting dan perwajahan Trigenda Karya Setting, gambar sampul Harry Salma Oktur, nomor kode penerbit SBA 2017-1843. Hak cipta terjemahan pada penerbit Sinar Baru Al-Kensindo dilindungi undang-undang. Cetakan ke-16 September 2017. Diterbitkan oleh penerbit Sinar Baru Al-Kensindo Bandung, anggota IKP nomor 2025 atau IPA, dicetak oleh percetakan Sinar Baru Al-Kensindo Offset Bandung. Daftar isi. Yang pertama, kata pengantar, terus ikmalul ismu fa'il, abniyatul masdar, abniyatul asma'il fa'ilina wal maf'ulina, asifatul musyabahatu bismil fa'il, at-ta'ajjub, ni'ma wa bi'sa, wa ma jaza majrahuma, af'alut tafdil, at-tawabi', an-na'tu, at-tawkid, al-'ataf. Dan daftar isi yang lainnya bab-babnya tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Langsung saja saya akan meresensi mengenai i'malul ismil fa'il. Dari Nadom Alfiah yang berbunyi kafili ismu fa'ilun fil amali ingkana'an mudi bimazili. Isim fa'il dapat disamakan dengan fi'ilnya dalam hal amal apabila tidak mengandung makna fi'il madi. Isim fa'il itu ada kalanya ditakrifkan dengan al dan ada kalanya dibebaskan dari al. Apabila dibebaskan dari al, dapat beramal seperti fi'ilnya, yaitu dapat merofakkan dan menasabkan bila mengandung makna istiqbal atau masa datang dan hal atau masa sekarang. Seperti contoh, hada doribun zaidan al-ana au ghadan. Orang ini adalah orang yang memukul Zaid sekarang atau besok. Sesungguhnya isim fa'il ini dapat beramal karena keserasiannya dengan fi'il dan menjadi maknanya, yaitu mudhari'. Pengertian keserasian isim fa'il dengan fi'ilnya ialah isim fa'il mempunyai harokat dan sukun yang sama dengan fi'ilnya. Keserasian ini tampak pada lafaz doribun yang sesuai dengan lafaz yadribu. Dengan demikian berarti isim fa'il mirip dengan fi'il yang menjadi maknanya, baik secara lafaz maupun makna. Apabila isim fa'il mengandung isim madi atau masa lalu, tidak dapat beramal karena tidak mempunyai keserasian dengan fi'il yang menjadi maknanya. Dengan demikian berarti hanya menyerupai fi'il dari segi maknanya saja, sedangkan dari segi lafaznya tidak. Untuk itu tidak boleh dikatakan hada doribun zaidan amsi,
tetapi katakanlah hada doribu Zaidin amsi. Terus bait yang kedua dari bab i'mal ismu fa'il yaitu wawalias tifhaman au harfin nida au nafyan au jani sifatan au musnadan. Isim fa'il letaknya mengikuti istifham atau huruf nida atau nafi atau berkedudukan sebagai sifat atau musnad. Bait ini mengisyaratkan bahwa isim fa'il tidak dapat beramal kecuali apabila bertopang kepada sesuatu yang terletak sebelumnya. Umpamanya terletak sesudah istifham. Seperti contoh, Al-Dharibun Zaidun Amron. Apakah Zaid orang yang memukul Amar? Terus Marontu birojulin doribin Zaidan. Aku telah berjumpa dengan seorang lelaki yang memukul Zaid. Terus Ja'a Zaidun rokiban farusan. Zaid telah datang dengan mengendarai kuda. Kedua contoh terakhir tadi pengertiannya telah mengandung dalam perkataan au ja'a sifatan atau berkedudukan sebagai sifat, au musnadan atau kedudukan sebagai musnad. Hal ini menunjukkan bahwa isim fa'il dapat beramal apabila berkedudukan sebagai khobar. Pengertian khobar mencakup khobar mubtada. Contohnya Zaidun doribun amrun. Termasuk ke dalam pengertian ini apabila menjadi khobar dari nasihnya atau menjadi maf'ulnya. Contoh kana Zaidun doriban amron. Terus dari bait ketiga bab ini ya, waqad yakunu na'tu mahtufin urif wa yastahiqul amalan ladzi usif wa kam mali'in ainaini min syai'in ghairihi idza roha nahwal jamratil biyudo katuna. Terkadang isim fa'il berkedudukan sebagai na'at, lafadz yang dibuang dan yang telah diketahui, maka berhak menyandang amal yang telah disebutkan tadi. Banyak orang yang melototkan matanya kedua kepada sesuatu yang tiada manfaatnya, yaitu apabila wanita-wanita cantik bagai boneka berangkat menuju ke tempat jumroh di Mina. Lafadz ainaini dinasabkan oleh lafadz maliin. Sedangkan lafadz malin berkedudukan sebagai sifat dari lafadz yang dibuang. Bentuk lengkapnya wakam syahsin maliin. Contoh lainnya seperti perkataan orang penyair, kana tihin dohrotan yauman liyuminaha falam yadirha wa auha kornahul wa ilu. Bagaimana kambing gunung yang menanduk batu besar di suatu hari untuk melemahkannya, tetapi ternyata tanduknya itu tidak menggoyahkannya, bahkan tanduknya lah yang kalah. Bentuk lengkapnya itu kawailin natihin dohrotan. Kalau di sini kan langsung kana hilin, nggak ada kawailinnya kan. Nah, bentuk aslinya kawailin natihin dotrohan. Terus bait selanjutnya wa in yakun silata al fafil mudi wa wiri i'malul qadir tadir. Apabila isim fa'il berkedudukan sebagai silah al, maka lam fi'il madi maupun lainnya pengamalannya dapat diterima. Apabila isim berkedudukan menjadi silah alif lam atau al, dapat beramal baik mengandung makna madi, mustakbal atau hal, karena pada saat itu berkedudukan sebagai fi'il dan merupakan keharusan bagi silah, hendaknya berubah jumlah. Untuk itu dapat dikatakan seperti berikut: hadad 2000 Zaidan al-ana. Ini adalah orang yang memukul Zaid sekarang. Terus hadad 2000 Zaidan godan. Ini adalah orang yang memukul Zaid besok. Hadad 2000 Zaidan amsi. Ini adalah orang yang memukul Zaid kemarin. Demikian menurut ketentuan pendapat yang terkenal di kalangan ulama nahwu. Akan tetapi ada golongan ahli nahwu, antara lain Imam Ar-Rumani mengatakan apabila isim fa'il berkedudukan sebagai silah al, maka tidak dapat beramal kecuali mengandung makna madi atau masa lalu.
Adapun yang bermakna mustakbal atau masa datang dan hal atau masa sekarang, keduanya tidak dapat beramal. Sebagian di antara ahli nahwu lainnya ada pula yang mengatakan bahwa isim fa'il dalam keadaan demikian menjadi silah al, tidak dapat beramal sama sekali. Adapun mengenai kedudukan nasab lafaz yang sesudahnya, maka amil yang menasabkannya adalah fi'il yang menyembunyikan atau disebutkan. Terus bait selanjutnya ya, fa'alun au mif'alun au fa'ulun fi kasratin an fa'ilin badilu wa yastahiqu ma lahu min amalin wa fi fa'ilin qallada wa fa'il. Diungkapkan untuk menunjukkan makna kasroh atau banyak, wazan-wazan seperti fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, dan fa'ilun. Semua lafaz yang berwazan demikian dapat beramal seperti fiilnya. Perihalnya sama dengan isim fa'il. Ketika wazan yang pertama lebih banyak pemakaiannya daripada lafaz yang berwazan fa'ilun dan fa'ilun. Lafaz yang berwazan fa'ilun lebih banyak pemakaiannya daripada wazan fa'ilun. Salah satu contoh yang menggambarkan pengapalan lafaz berwazan fa'ilun ialah perkataan yang pernah didengar oleh Imam Sibawai dari sebagian di antara mereka atau orang-orang Arab yang dapat dipercaya bahasanya, yaitu amal asala fa'ana syarrabun. Adapun madu itu maka akulah orang yang gemar meminumnya. Bait selanjutnya ya, ma'asal mufradi mislahu ju'il fil hukmi wa syuruti haitsu ma'amil. Selain lafaz yang berbentuk mufrad disamakan dengannya dalam hal hukum dan syarat-syaratnya agar dapat beramal. Selain mufrad adalah musanna dan jamak. Contohnya ad-daribaini, dua orang laki-laki yang memukul. Ad-daribaini, bataini, ad-daribina, ad-durroba, ad-dawariba, ad-daribatu. Ketentuan hukum semua contoh di atas sama dengan ketentuan yang ada pada bentuk mufrad atau tunggalnya. Demikian pula syarat-syaratnya agar dapat beramal untuk dapat dikatakan hadza daribani Zaidan. Ini adalah kedua orang yang memukul Zaid. Demikian pula bentuk-bentuk lainnya termasuk ke dalam contoh hal perkataan penyair. Awalifan makata min urqil hami. Wanita-wanita itu merindukan Makkah karena burung-burung merpatinya. Lafaz al-hami bentuk asalnya adalah al-hamam. Lafaz makata dinasabkan oleh lafaz awalifan. Contoh lainnya adalah perkataan seorang penyair. Sumazatu annahum fi qaumihim ghufurun dambahum ghairu fuhur. Di kalangan kaumnya mereka adalah orang-orang pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan mereka tanpa membanggakan dirinya. Selanjutnya, wangsi bidil i'mali tilwan wafidi wahwalinas bima siwahu muqtadi. Diperbolehkan mengidhofahkan atau menasabkan isim fa'il kepada yang mengikutinya, yakni yang berupa maf'ul. Karena itu dapat mengatakan seperti berikut: hadza daribun Zaidin. Ini adalah orang yang memukul Zaid, atau hadza daribun Zaidan. Apabila isim fa'il adalah lafaz yang membutuhkan dua maf'ul, maka hanya diperbolehkan mengidhofahkan salah satu di antara lalu menasabkan yang lainnya, seperti hadza muli Zaidin dirhaman. Terus bait selanjutnya wajrur awinsib tapi alladhi khofat kama badagi jahin wa malan menahat. Jarkanlah atau nasabkanlah lafaz yang mengikuti lafaz yang dikhofatkan, seperti mubdagi jahin wa malan man nahas. Orang yang mencari kedudukan dan harta benda adalah orang serakah.
Diperbolehkan bagi lafadz yang mengikuti ma'mul isim fa'il yang dijerkan karena idhofah, yaitu jer dan nasab. Contoh, hadza dharibun Zaidin wa amrin wa amron. Ini adalah orang yang memukul Zaid dan Amr. Bila dibaca jer berarti memelihara lafadz, sedangkan bila dinasabkan menurut pendapat yang sahih berarti dinasabkan oleh fi'il dan yang disembunyikan atau tidak disebutkan. Bentuk lengkapnya wayatribu amron, dan yang memukul Ammar. Atau dibaca nasab berdasarkan memelihara mahal dari lafadz yang dihafadkan. Pendapat inilah yang terkenal menurut suatu riwayat perkataan seorang penyair di bawah ini. Al-wahibul mi'atil hijani wa abdiha utan tuzati bainaha atfa laha. Dia adalah orang yang memberi 100 ekor unta yang baru melahirkan berikut pengembalaannya, dan juga anak-anak unta itu digiring bersama induk-induknya. Lafadz bad dapat dibaca abda dan abdi. Contoh. Terus langsung ya lanjut ke wa kuluma kuriro lismi fa'ili yu'tos ma maf'ulin bila tafaduli, bahwa kafi'li di gholil maf'uli fi ma'nahu kal mu'to kafa fanyaktafi. Semua syarat yang telah disebutkan dalam bab isim fa'il, yaitu apabila terbebas dari al dan bermakna hal atau mustakbal dengan syariat i'timad atau bertopang pada istifham, huruf nida, nafi, dan sebagai sifat atau mustad dapat beramal, dan apabila dibarengi dengan alif lam dapat beramal secara mutlak. Semua persyaratan tersebut dapat pula berlaku atas isim maf'ul. Contohnya amat rubu az-zaidani al-ana. Apakah sekarang kedua Zaid itu orang yang dipukul? Terus hukum isim maf'ul dalam hal makna dan pengamalannya sama dengan hukum fi'il yang dimabnikan atas maf'ulnya, yaitu dapat merofakkan maf'ulnya sama seperti fi'il merofakkannya. Contoh, duriba zaidani, kedua Zaid telah dipukul. Maf'ul yang pertama dapat dalam contoh di atas adalah dhohir mustasna yang menunjukkan kepada alif lam. Dhamir tersebut berada dalam mahal rofa karena menduduki tempat fa'il, dan lafadz kafafan sebagai maf'ul kedua. Terus bait yang terakhir ya, bait yang terakhir dalam bab ini. Wa qad yudafu daliyasmin murtafi makna kamah mudul maqadiril wari. Terkadang isim maf'ul dimudhofkan kepada isim yang dirufakkannya secara makna. Contoh, mahmudul maqasidil wari. Orang yang terpuji tujuannya adalah orang yang wara. Isim maf'ul diperbolehkan dimudhofkan kepada lafadz yang dirofakkan olehnya. Untuk itu dapat dikatakan Zaidun matrubun abduhu. Lafadz ini dapat dikatakan Zaidun madrubul abdi. Contoh ini menggambarkan isim maf'ul yang dimudhofkan kepada lafadz yang dirofakkan olehnya. Contoh lainnya, al-wari'u mahmudul maqasidi. Bentuk asalnya adalah al-wari'ul mahmudun maqasiduhu. Akan tapi hal tersebut tidak diperbolehkan dalam isim fa'il. Untuk itu tidak dapat dikatakan seperti berikut: harartu birojulin doribil abi zaidan, dengan maksud seperti marartu birojulin doribin abuhu zaidan. Aku telah bertemu dengan Zaid, lelaki yang ayahnya memukul Zaid. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi bab ikmalu ismi fa'il. Terjemah Alfiyah Sarah Ibnu Malik itu pembahasannya lebih menitik beratkan pada kajian kebahasaan. Gaya bahasanya mudah dipahami dan syarat dengan materi yang dapat menjabarkan pengertian yang luas.
Untuk mengembangkan wawasan berbahasa Arab dibutuhkan adanya buku semacam Alfiah ini, yaitu yang berisi penjelasan mengenai ilmu nahwu, karena penguasaan terhadap ilmu ini merupakan kunci dan syarat mutlak untuk dapat mengkaji ajaran Islam secara luas dan mendalam. Kekurangannya buku ini dipelajarinya oleh kalangan yang sudah mempelajari kitab-kitab nahwu yang terdahulu. Kalau langsung mempelajari kitab ini akan sulit untuk memahami istilah-istilah yang berada dalam buku ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.